Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Kita berjumpa lagi di dalam program layanan firman Pelita bagi Kakiku. Hari ini, Senin 12 Oktober 2020, bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu, bersyukur untuk hari yang baru, dengan berkat yang baru yang kami percaya Engkau sediakan bagi kami semua. Dan ya Bapa Surgawi, kami akan memulai hari yang baru ini dengan membuka Alkitab kami, tetapi juga membuka pikiran dan hati serta kehidupan kami untuk menerima taburan benih firman Allah. Oleh karena itu, berbicaralah, kami siap untuk mendengar, sebab kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yudas. Surat Yudas ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Surat Yudas ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak
bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di awal pandemi virus corona, kita mengenal istilah new normal. Satu kenormalan baru. Tetapi kemudian istilah ini disalah mengerti, disalahpahami oleh masyarakat secara umum, sehingga banyak orang berpikir bahwa ini adalah bentuk suatu kenormalan yang baru, sehingga masyarakat kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Ibu bapak, saudara bisa melihat sendiri pada hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengabaikan untuk mengenakan masker, untuk mencuci tangan, untuk menjaga jarak. Lalu kemudian istilah ini diganti. Bukan lagi menggunakan istilah new normal. Ada orang-orang yang menggunakan istilah new norm, artinya norma yang baru. Bukan lagi kenormalan baru, tetapi norma yang baru. Ada tata aturan yang baru yang harus diterapkan di dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya tidak normal. Norma baru. Dan akhirnya pemerintah menetapkan satu istilah yang kita kenal pada saat ini dengan adaptasi kebiasaan baru. Memang betul, pada hari ini situasi tidak normal, dan oleh karena itu tidak bisa kita menyebut dengan istilah kenormalan baru. Ini bukan situasi yang normal, ini tidak normal, dan oleh karena itu butuh adaptasi terhadap situasi yang baru ini, situasi yang tidak normal ini. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dikerjakan, harus dilakukan. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan pernah mengalami masa-masa peralihan, masa-masa perubahan seperti itu. Dari satu situasi dan kondisi di mana mereka sebelumnya termasuk bagian dari agama Yahudi, tetapi kemudian sedikit demi sedikit mereka mulai terpisah dari agama Yahudi. Semula mereka masih bersekutu, berkumpul bersama-sama
di bait Allah. Ibu bapak saudara bisa membaca di bagian Kisah Para Rasul. Tetapi kemudian sejarah kekristenan atau sejarah gereja menuliskan bahwa orang-orang Kristen tidak lagi bersekutu di bait Allah. Mereka kemudian mendapatkan stempel, mereka kemudian mendapatkan cap, mereka kemudian mendapatkan stigma sebagai orang-orang yang sesat, mengikuti pengajaran yang sesat. Dan oleh karena itu, istilah Kristen sebenarnya adalah sebuah istilah yang dikenakan, disematkan kepada orang-orang yang dianggap mengikuti ajaran yang sesat. Sebuah kalimat atau sebuah istilah yang menghina, yang merendahkan. Nah, di dalam situasi peralihan seperti inilah, ibu bapak saudara yang terkasih, orang-orang Kristen mengalami pergumulan. Orang-orang Kristen mengalami masalah. Mereka bergumul dengan berbagai-bagai situasi yang baru. Mereka bergumul dengan berbagai-bagai situasi yang harus mereka hadapi di luar kenormalan, di luar kebiasaan mereka setiap harinya. Dan surat Yudas mengingatkan sekaligus menguatkan mereka akan tampil pencemooh-pencemooh, akan tampil pengejek-pengejek, akan tampil the mockers di dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang akan memecah belah kehidupan di antara kalian. Dan di dalam komunitas Kristen sendiri akan ada orang yang merasa ragu-ragu. Akan ada orang yang merasa bimbang. Orang yang memiliki kegamangan. Surat Yudas mengingatkan, rampaslah mereka dari api. Supaya apa? Supaya mereka menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi kukuh. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terhadap mereka yang lemah iman, terhadap mereka yang bimbang, terhadap mereka yang gamang, bagaimanakah sikap kita? Surat Yudas memanggil kita untuk tidak bersikap merendahkan mereka. Jangan kemudian kita berkata, wah ngono wae kok ora iso. Wah ngono wae kok lemah. Wah ngono wae kok dadak mundur. Jangan. Justru kita dipanggil untuk meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan iman mereka. Mungkin ada di antara anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang ketika menghadapi pandemi wabah virus corona ini merasa limbung, merasa tidak berdaya, dan kemudian bertanya-tanya, Tuhan, Engkau di mana? Mengapa kondisi perekonomian keluarga kami menjadi seperti ini? Mengapa Engkau izinkan saya harus mengalami situasi keluarga yang seperti ini? Mengapa dan mengapa? Kita tidak pernah dipanggil
untuk merendahkan mereka, tetapi kita dipanggil untuk senantiasa menopang dan meneguhkan mereka. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perteguh persekutuan kita, mari kita perkukuh rasa persaudaraan kita, mari kita beri dorongan, semangat, motivasi kepada orang-orang yang terus berjuang di sekitar kita, dan bagi mereka yang bergerak di bidang bisnis, di bidang usaha, menitipkan usaha-usaha mereka di badan usaha keuangan yang dikelola oleh Ibu Mivi. Mari kita buka marketplace, mari kita larisi dagangan mereka supaya kita pun memberikan support, memberikan dukungan finansial kepada saudara-saudara kita ini secara real, secara nyata. Bagi yang lain tetap kita mau berikan dukungan. Supaya apa? Supaya nyata kehidupan persekutuan di dalam keluarga besar GKI Taman Majapahit ini. Mari kita dukung, mari kita perteguh, mari kita perkukuh kehidupan saling menopang di GKI Taman Majapahit ini, walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi virus corona ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menempatkan kami di dalam persekutuan GKI Taman Majapahit. Dan oleh karena itu, mampukanlah kepada kami untuk terus membangun persekutuan di tempat ini dengan saling menopang, dengan saling membangun, dengan saling meneguhkan dan mengukuhkan kehidupan satu dengan yang lain. Ketika majelis jemaat melalui badan usaha keuangan sudah memberikan jalan, biarlah ya Bapa Surgawi, kami juga boleh mempergunakan jalan tersebut untuk dapat menopang saudara-saudara kami yang melakukan usaha-usaha keuangan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.